Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Menstruasi adalah salah satu fase yang dialami wanita hampir setiap bulannya. Pada periode ini para wanita tidak boleh melakukan sholat. Namun setelah mereka selesai dan berhenti keluar darahnya, maka diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian kembali lagi untuk sholat dan ibadah lainnya. Namun seringkali yang menjadi pertanyaan adalah ketika seorang wanita melakukan mandi besar atau bersuci di waktu asar, apakah mereka diwajibkan untuk mengqadha sholat duhurnya? Ataukah jika seseorang bersuci di waktu isya, apakah dia wajib mengqadha sholat maghribnya? Lalu bagaimanakah penjelasannya sahabat beriman? Dan inilah ulasan mengenai keharusan wanita mengganti sholat setelah haid versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak wajib mengganti sholat. Ulama dari mazhab Hanafi tidak menyebutkan secara langsung apakah harus mengqadha atau tidak salat zuhur dan maghrib jika terlewat. Namun mazhab ini menjelaskan secara umum bahwa seorang wanita tidak wajib mengqadha atas sholat-sholat yang ia tinggalkan selama masa haid berlangsung. Salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah yaitu As-Sakaresi di dalam kitabnya Al-Mabsut menuliskan sebagai berikut. Dan jika dia wanita haid sudah suci, maka wajib baginya untuk mengganti puasa wajib yang terlewat. Dan tidak ada kewajiban atasnya mengganti sholat yang terlewat. Wajib sholat jika masih masuk waktu sholat. Berbeda dengan pandangan sebelumnya ya, ulama dengan mazhab Maliki bersepakat bahwa ketika seseorang wanita bersuci di waktu sore, yaitu di akhir waktu zuhur menjelang asar, jika masih ada waktu yang sekiranya cukup untuk mengerjakan kira-kira 5 rakaat, maka wajib baginya melaksanakan sholat duhur. Kemudian dilanjutkan sholat asar ketika sudah masuk pada waktunya. Namun jika waktu yang tersisa di sore itu hanya cukup untuk mengerjakan kira-kira 4 rakaat atau kurang dari itu, maka ia wajib mengerjakan sholat asar tanpa harus mengerjakan sholat duhur. Karena itu, waktu dianggap sudah berlalu. Ibnu Jalab, salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah, dalam kitab At-Tafri fil Fiqil, Imam Maliki bin Anas menuliskan sebagai berikut. Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita mengqadha sholat yang terlewat. Kewajibannya hanya melaksanakan sholat pada waktunya. Jika dia suci di awal waktu sholat, maka wajib mengerjakan sholat itu. Begitupun jika dia suci di akhir waktu sholat. Dan hal itu terjadi jika ia suci di siang hari atau akhir waktu zuhur, maka masih ada waktu sholat kira-kira 5 rakaat, maka wajib baginya untuk sholat duhur. Begitu juga sholat asar dan asar, karena dia masih masuk dalam waktu sholat duhur. Dan jika waktu yang tersisa di siang hari, itu wajib baginya untuk mengerjakan sholat 4 rakaat atau kurang, maka dia wajib sholat asar ya. Wajib mengganti sholat. Sahabat beriman, ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jika seseorang telah suci dari haid dan masih ada waktu sore atau secara mutlak tidak membatasi sisa waktunya, maka wajib baginya mengganti sholat duhur dan melaksanakan sholat asar. Salah satu ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Al-Haramain, di dalam kitabnya menjelaskan sebagai berikut. Kemudian mereka atau ulama mazhab Syafi'i sepakat jika darah haid sudah berhenti di akhir siang hari, maka wajib baginya qadha sholat duhur dan asar. Mazhab Al-Hanabilah, ulama mazhab ini mengatakan dengan jelas
atas kewajiban seorang wanita mengganti sholat duhur dan maghrib dan melaksanakan sholat asar atau isya walaupun sisa waktunya tinggal sedikit. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menuliskan sebagai berikut. Dalam mazhab kami seperti yang diriwayatkan oleh As-Saram dan Ibnu Muzir dari yang lainnya dengan sanad dari Abdurrahman bin Auf, dalam masalah haid jika ia bersuci sebelum terbit fajar atau akhir waktu isya masih ada waktu 1 rakaat, maka wajib baginya sholat maghrib dan isya. Dan apabila suci sebelum terbenamnya matahari atau akhir waktu asyar, maka baginya menjamak sholat duhur dan asar. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa dan Al-Mardawi. Dalam penjelasan mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mewajibkan untuk mengganti sholat yang tertinggal. Hanya saja masing-masing berbeda terkait dengan waktunya. Sedangkan mazhab Hanafi memiliki pendapat yang tidak mengganti sholat yang tertinggal. Terakhir, mazhab Maliki memberikan persyaratan tentang adanya waktu yang cukup. Di akhir waktu sholat untuk melaksanakan sholat segera setelah suci dari haid. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi ulasan mengenai keharusan wanita mengganti sholat setelah haid. Bagaimana sahabat beriman, sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.